Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Senang sekali bisa jumpa lagi di ruang diskusi kita ini. Hari ini kita mau coba menyelami lebih dalam satu ayat yang luar biasa di Al-Quran. Ayat ke-59 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini cerita tentang, sebuah kaum yang nekat mengganti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibatnya, kita akan coba urai bersama ya, maknanya apa, ceritanya gimana, dan tentu saja yang paling penting, apa sih pelajaran buat kita di kehidupan sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayat ini memang punya bobot yang berat ya. Dan betul kata Anda, ayat ini tuh nggak berdiri sendiri. Dia bagian dari bisa dibilang rangkaian kisah perjalanan Bani Israel. Nah, spesifiknya, ini lanjutan langsung dari ayat sebelumnya, ayat 58. Jadi, biar lebih ngena pemahaman ayat 59 ini, kita perlu lihat dulu konteks di ayat 58-nya. Itu kuncinya. Setuju sekali. Coba kita refresh sedikit ya sahabat takwa ingatan kita soal ayat 58 itu. Jadi di sana kan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Bani Israel buat masuk ke sebuah negeri. Para ulama tafsir kayak Qatadah, Arabi, terus juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menyebutkan kemungkinan negerinya itu Baitul Maqdis atau bisa jadi Ariha. Perintahnya jelas, masuk. Gerbangnya sambil sujadan. Kata sujadan ini, kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir ya, kayak At-Tabari misalnya, itu artinya ya sikap merendah. Bisa membungkuk, ada juga yang menafsirkan sampai bersujud. Intinya sih sikap tawadu, rendah hati. Sebagai bentuk syukur juga kan, bisa masuk negeri itu setelah lama berkelana. Oke, jadi bukan cuma sikap badan ya, tapi ada juga ucapan khusus yang harus mereka bilang. Mereka harus bilang hittah. Nah, hittah ini artinya apa sebenarnya? Kok kayaknya simple, tapi pasti dalam ya maknanya. Dalam banget. Intinya, hittah itu ya permohonan ampun. Minta dosa-dosa mereka dihapus, digugurkan gitu. Bayangin aja, setelah berbagai macam peristiwa sebelumnya kan, ini kayak momen buat bersih-bersih diri, momen rekonsiliasi. Para ulama ngasih beberapa nuansa makna nih. Misal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini dikutip di tafsir At-Tabari juga, Ats-Tsa'alibi. Beliau bilang ini perintah jelas untuk istighfar, minta ampun. Ada juga Ikrimah yang berpendapat maksudnya itu mengucapin la ilaha illallah. Kalimat tauhid kan, dia inti penghapus dosa. Jadi apapun lafadznya intinya sama, taubat dan minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kesempatan emas banget ya untuk mulai lembaran baru. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak cuma nyuruh, tapi juga kasih janji balasan yang luar biasa kalau mereka nurut kan? Tepat sekali. Di ujung ayat 58 itu kan ada firmannya, Nalfir lakum khotoyakum. Kami pasti akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Jaminan langsung ini. Tapi nggak cuma itu. Ada tambahan lagi. Wanazidul muhsinin. Dan kami akan tambah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah ini menarik, artinya bukan cuma dosa diampuni, tapi ada bonus buat mereka yang ngerjain perintah ini dengan kualitas ihsan. Sungguh-sungguh, ikhlas, pokoknya yang terbaik lah. Ada semacam isyarat di sini, seperti yang dicatat Imam Makki bin Abi Thalib, mungkin nggak semua Bani Israel nanti itu bakal melanggar. Nah yang taat inilah, yang muhsinin ini, yang bakal dapat tambahan karunia. Ampunan plus bonus kebaikan. Kalau dipikir-pikir siapa sih yang mau nolak kesempatan kayak gini? Tapi, disinilah kita masuk ke ayat 59. Fokus kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Artinya, kira-kira, lalu orang-orang yang zalim itu malah mengganti perintah dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Oke, mari kita coba bedah pelan-pelan ayat ini ya. Mulai dari fabaddalalladzina dzalamu. Kata kuncinya di sini jelas baddala. Artinya ya mengganti, menukar, mengubah. Siapa yang melakukan? Alladzina dzalamu. Orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka.
Para mufasir, kayak Imam Al-Baydawi sama Imam Al-Alusi, itu mencatat loh, pengulangan frasa orang-orang yang zolim di ayat ini disebut di awal, disebut lagi pas nyebut hukuman, itu bukan tanpa maksud. Ini buat menekankan banget kalau hukuman yang datang itu ya gara-gara perbuatan zolim mereka sendiri. Sebab akibatnya jelas banget. Jadi yang diganti itu apa persisnya? Ayatnya kan bilang qaulan ghaira alladzi qila lahum. Mereka mengganti perkataan yang diperintahkan. Tadi kan kita udah bahas perintahnya bilang hittoh. Nah, terus mereka ganti jadi apa? Ini nih bagian yang suka bikin, wah kaget gitu. Iya, memang bikin kaget. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang cukup kuat ya, terutama dari sahabat kayak Abu Hurairah radhiyallahu an, terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga penjelasan tabi'in kayak Mujahid. Informasi ini ada di banyak kitab tafsir induk lah. At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Sa'alibi, mereka itu nggak cuma diam aja, tapi aktif mengganti ucapan hintah itu. Gantinya apa? Dilaporkan mereka malah bilang hintoh, pakai nun. Hintotun. Hintah, sebentar itu kan artinya gandum ya? Betul, gandum. Mereka ganti permintaan ampun dengan permintaan gandum. Cuma beda satu titik aja di tulisan Arabnya. Tapi artinya geser jauh banget. Ada riwayat lain bilang mereka ngucapin habbatun fi sya'rah atau syairah. Sebutir biji dalam sehelai rambut atau gandum jawawut. Sesuatu yang remeh banget, duniawi banget. Para ulama menafsirkan ini bukan sekedar salah ngomong ya. Tapi ini bentuk istihza. Olok-olok, ejekan sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah mereka bilang, kami lebih butuh makan daripada ampunanmu. Ini nunjukin prioritas mereka udah kebalik. Lebih mentingin perut daripada keselamatan ruhani. Astagfirullahalazim, ganti minta ampun jadi minta gandum buat ngejek pula. Tapi apa cuma omongan aja yang diubah? Kan tadi perintahnya juga ada sikap fisik ya yang sujadan itu? Nah, itu dia. Pembangkangan mereka ini ternyata bisa dibilang total. Nggak cuma lisan, tapi perbuatan juga. Perintahnya kan masuk dengan sujadan, merendah, tawaduk. Apa yang mereka lakukan? Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid, ini banyak dikutip para mufasir, termasuk At-Tabari, Syekh Ibn Utsaimin juga nyebutin di tafsirnya. Mereka malah masuk sambil yazhafuna ala astaihim. Artinya apa? Mereka masuk sambil merangkak mundur pakai pantat mereka. Hah? Meranggak mundur pakai pantat? Iya. Kebayang nggak sih betapa sombong dan menghinanya tindakan ini? Ada juga riwayat bilang mereka masuk dengan kepala tegak. Nantang gitu, lawan perintah buat merendah. Ya Allah, merangkak mundur. Ini benar-benar sikap pembangkangan yang, aduh, susah dibayangin ya. Sengaja banget kayaknya melakukan kebalikannya. Memang sih, ada pandangan minoritas dari ulama kayak Abu Muslim Al-Isfahani yang bilang badala di sini artinya ya cuman nggak ngelaksanain perintah aja. Tapi mayoritas ulama, ini didukung riwayat-riwayat yang ada ya, dan ditegaskan juga sama mufasir sekelas Imam Ar-Razi, berpendapat kalau mereka itu secara aktif mengganti, baik ucapan maupun perbuatannya. Jadi ini bukan sekedar aduh lupa atau khilaf, tapi ini pembangkangan aktif yang ada unsur penghinaannya. Oke, lalu apa dong akibat dari pembangkangan total plus penghinaan ini? Ayatnya kan lanjut dengan tegas banget ya. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Maka kami timpakan kepada orang-orang yang zolim itu rijz dari langit. Apa itu rijz? Rijz. Itu secara umum artinya ya azab, siksaan, petaka. Para ulama kayak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, ini dikutip Ats-Tabari dan As-Suyuti, sepakatlah soal makna umum ini. Hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk hukumannya gimana tuh? Dijelasin nggak secara spesifik? Ada beberapa tafsiran sih berdasarkan riwayat. Yang paling terkenal dan ini didukung hadis dari beberapa sahabat kayak Sa'id bin Malik, Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Hadisnya dicatat Imam As-Suyuti, At-Tabari, banyaklah. Itu bilang kalau riznya berupa to'un, wabah penyakit pes, yang mematikan banget dan nyebarnya cepat. Kayak balasan setimpal gitu ya buat penyakit sombong dan bangkang mereka. Ada juga riwayat lain, misal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip Imam Al-Alusi. Nyebut azabnya itu kayak kegelapan yang mencekam, sama kematian mendadak. Ada juga yang nyebut kayak salju atau hujan es mematikan, ini dinukil dari Ibnu Jubair. Apapun bentuknya, kedengerannya ngeri banget ya. Ada gambaran nggak seberapa parah dampaknya? Jumlah korbannya gitu misalnya. Nah,
Soal Zulul Jimli ini ada beberapa riwayat, tapi beda-beda angkanya. Ada yang nyebut 24.000 mati seketika. Riwayat lain bilang lebih dari 20.000. Bahkan ada yang nyebut 70.000 orang, kayak dari Maqatil bin Sulaiman. Tapi mungkin sebaiknya kita nggak terlalu fokus ke angka pastinya ya, karena riwayatnya kan beragam. Yang ditekankan para ulama itu kedahsyatan sama kecepatan azabnya. Itu bukti murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka-angka itu cuma mau nunjukin skala bencananya aja, masif gitu. Dan kalimat minas sama'a dari langit itu sendiri punya makna khusus ya? Iya, itu negesin beberapa hal. Pertama, ya jelas azab ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bencana alam biasa. Kedua, sifatnya jadi nggak terhindarkan, kan datang dari atas. Ketiga, ya nunjukin kedahsyatan dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Alusi nambahin, bisa juga nih nunjukin arah datangnya ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jelas banget sekarang ya hubungan antara perbuatan sama balasannya. Dan ayat ini kan ditutup dengan penjelasan pamungkas nih, kenapa azab itu turun. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Betul, kata yafsukun itu akarnya dari fisk, fiskun. Bahasa Arabnya, fisk itu artinya keluar. Kayak kurma keluar dari kulitnya, atau tikus keluar dari lubangnya, gitu. Nah, dalam istilah syariat, fisk itu artinya ya keluar dari jalur taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar perintahnya. Terus penggunaan bentuk kanu yafsukun di situ ada penekanan khusus nggak sih? Kedengarannya bukan cuma mereka berbuat fasik, tapi kayak mereka selalu berbuat fasik gitu ya? Persis, itu dia. Dalam tata bahasa Arab, kalau ada kana diikuti sama fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang sedang berlangsung, kayak yafsukun ini, itu ngasih makna keberlanjutan atau kebiasaan di masa lalu. Seperti yang dijelaskan para ahli tafsir, contohnya Imam Al-Biqai sama Al-Alusi, ini nunjukin kalau kefasikan mereka itu bukan insiden sesaat, bukan kepleset sekali dua kali, tapi udah jadi, karakter, udah jadi kebiasaan, pola perilaku yang terus-terusan mereka lakuin. Imam Ar-Razi juga ngaitin nih, antara zulm, kezaliman, yang disebut di awal, sama fisk, kefasikan di akhir ayat ini. Beliau jelasin kalau fisk itu sering dipakai buat nunjuk dosa-dosa besar. Jadi, kezaliman mereka dalam mengubah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bentuk kefasikan tingkat tinggi. Dosa besar yang udah jadi tabiat. Nah, azab itu turun sebagai akumulasi dari kefasikan yang udah mendarah daging ini. Luar biasa ya dalamnya makna ayat ini. Nah, setelah kita urai bareng tafsirnya, cerita pembangkangan Bani Israel sama azab yang nimpa mereka, rasanya kok sayang ya kalau berhenti di situ aja. Apa nih pelajaran paling penting yang bisa kita, sahabat takwa, ambil dari kisah ini buat kehidupan kita zaman sekarang? Nah, ini dia bagian paling pentingnya ya. Ada beberapa pelajaran mendasar banget yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Pertama, dan ini krusial banget, adalah bahaya besar dari mengubah atau meremehkan ajaran agama. Istilahnya itu tahrif. Bani Israel di sini kan nggak cuma nggak nurut ya, mereka mengubah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lafaznya, hitoh jadi hintoh, maupun prakteknya, masuk merendah jadi merangkak mundur. Dan itu dilakuin sambil ngejek lagi. Wah, ini relevan banget ya di zaman sekarang. Kadang kan ada aja godaan buat nyesuaiin ajaran agama biar lebih pas sama keinginan kita gitu kan? Persis. Bahaya tahrif ini bisa dua macam loh. Bisa tahrif lafzi, yaitu ngubah teks wahyunya. Misal lafaz doa atau zikir yang udah baku dari syariat yang tauqifi. Ini diingatin sama Imam Al-Alusi. Bisa juga tahrif maknawi. Nah ini, muter balikin makna ayat atau hadis biar sesuai sama hawa nafsu atau kepentingan kelompok. Syekh Ibnu Utsaimin pernah nyinggung ini pas bahas gimana sebagian kelompok itu mentahrif makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak istawa gitu. Bahkan Ibnul Qayyim, ini dikutip Syekh Ibnu Utsaimin, bikin analogi yang tajam banget. Bani Israel nambah satu titik nun aja, hittah jadi hintah. Itu mirip sama sebagian orang nambah huruf lam, di kata istawa bersemayam, jadi istaula menguasai. Sama-sama mengubah esensi demi tujuan tertentu kan? Nah ini pelajaran pertama, jaga kemurnian ajaran agama. Oke, pelajaran pertama soal bahaya tahrif. Yang kedua apa nih yang kelihatan banget? Kedua, pentingnya ketulusan sama kerendahan hati, tawadu, dalam ibadah. Perintahnya kan jelas, masuk sujadan dan minta ampun, hintah. Ini simbol ketundukan, khudu, sama pengakuan dosa.
Mereka malah bales pakai sombong dan hinaan. Ini ngingetin banget kalau ibadah itu bukan cuma gerakan fisik atau ucapan di bibir aja. Yang paling penting itu hadirnya hati yang tulus, ikhlas, ngerasa rendah di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dalam ibadah atau sombong nyikapi perintahnya itu cuma ngundang murka. Bener banget, sikap hati ini emang kuncinya ya. Terus pelajaran berikutnya nih, dari pilihan mereka ganti hita jadi hinta. Tepat. Pelajaran ketiga ini soal prioritas. Pentingnya mendahulukan akhirat daripada dunia. Mereka kan sadar banget nuker permintaan ampunan yang nyangkut keselamatan abadi di akhirat, hitah, sama permintaan gandung, hintah, simbol kebutuhan dunia yang sesaat. Imam Al-Biqai ngelihat ini sebagai cerminan buat kita supaya waspada. Jangan sampai sibuk ngejar dunia, ngejar materi, terus kita jadi lalai sama urusan ruhani kita. Lalai dari zikir, lalai nyiapin bekal akhirat. Jangan sampai kita, sadar atau nggak sadar, nuker keselamatan akhirat kita sama kesenangan dunia yang fana ini. Poin keempat ini, yang terkait kanu yafsukun, kayaknya jadi alarm pengingat keras buat kita semua ya. Ceras banget. Pelajaran keempat ini adalah tentang akumulasi dosa dan akibat dari maksiat yang terus-menerus. Azab itu kan turun bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang udah jadi kebiasaan mereka. Ini peringatan serius, supaya kita jangan pernah ngeremehin dosa sekecil apapun. Dan yang lebih penting, jangan sampai membiasakan diri dalam maksiat. Mungkin kita bikin dosa hari ini, besok, lusa, terus ngerasa aman-aman aja karena azab nggak langsung turun. Tapi kisah ini ngingetin, kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada batasnya. Pembangkangan yang terus-menerus, dosa yang udah jadi gaya hidup, itu bisa banget ngundang konsekuensi yang berat, cepat atau lambat. Dan yang terakhir nih, di tengah cerita azab yang mengerikan ini ternyata ada juga ya pelajaran tentang keadilannya. Betul sekali. Poin kelima ini adalah tentang keadilan ilahi. Ayat ini kan spesifik banget nyebut hukumannya itu ditimpakan alal ladzina dzalamu, hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini ditegaskan oleh Imam Al-Biqai dan Al-Baidawi. Jadi bukan hukuman pukul rata gitu. Seperti yang tadi kita singgung di awal dari catatannya Imam Makki bin Abi Thalib, ada loh di antara Bani Israel waktu itu yang tetap taat, yang nggak ikutan membangkang dan ngejek. Nah, mereka lah golongan muhsinin yang dijanjikan tambahan kebaikan di ayat 58 itu. Dan mereka diselamatkan dari azab ini. Ini nunjukin betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman dia cuma kena pelaku kezalimannya aja. 5 pelajaran yang dalam banget dan relevan ya. Dengar kisah Bani Israel yang nolak hitoh sama sikap sombongnya mereka itu mungkin bagus juga ya kita diingetin lagi soal keutamaan istighfar sama tawadu lewat contoh yang lebih positif. Tentu. Ada riwayat menarik nih dikutip oleh Ahmad bin Nasr Ad-Dawudi di Tafsir As-Sa'alibi. Disebutin kalau suatu ketika Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabatnya, ucapkanlah nastaghfirullah wa natubu ilaih. Artinya kan, kami mohon ampun kepada Allah dan kami bertobat kepadanya. Nah, setelah para sahabat ngucapin itu, beliau SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya kalimat inilah hittah yang dulu ditawarkan kepada Bani Israel, tapi mereka menolaknya. Riwayat ini seolah ngasih tahu kita, jalan menuju ampunan itu sebenarnya gampang dan selalu kebuka lewat istighfar. Cuma seringkali kita aja yang males atau lalai buat menempuhnya. Masya Allah, dan sebagai kontras dari sombongnya Bani Israel pas masuk negeri itu, kita punya teladan tawadu yang luar biasa dari Rasulullah SAW ya. Bener sekali. Syekh Ibn Utsaimin sering ngingetin kita sama peristiwa Fathul Mekah. Pas Rasulullah SAW sebagai penakluk masuk kota Mekah yang dulu ngusir beliau itu nggak masuk dengan dada busung atau muka peruh bangga gitu. Beliau masuk sambil nundukin kepala dalam banget karena tawadu dan syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai digambarin dagu beliau itu hampir nyentuh pelana untanya. Nah, ini kan kebalikan total dari sikap Bani Israel tadi. Pelajaran agung banget tentang gimana seharusnya seorang hamba bersikap, apalagi pas dapat nikmat atau kemenangan. Makin merunduk, bukan malah makin sombong. Ayat Al-Baqarah 59 ini benar-benar pengingat keras ya tentang beratnya amanah buat taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasih tahu kita betapa bahayanya main-main, ngeremehin apalagi sampai berani ngubah ajaran agama cuma demi kepentingan sesaat. Ngajarin kita pentingnya sikap tawadu,
tulus, ikhlas dalam tiap ibadah kita. Dan yang nggak kalah penting, jadi semacam kompas moral biar kita selalu jadiin akhirat tujuan utama, bukan malah kejebak sama urusan duniawi. Dan mungkin ya, dari semua ini, muncul satu pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Dalam keseharian kita nih, gimana sih sebetulnya sikap kita sama perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita udah benar-benar tulus nyari hittah, nyari ampunan, ridho, dan kedekatan sama Dia dalam tiap langkah kita? Ataukah jangan-jangan nih, mungkin tanpa kita sadari, kita malah lebih sering ngejar hittah, ngejar macam-macam kepentingan dunia, hawa nafsu, kesenangan fana kita sendiri, bahkan mungkin sambil sedikit ngakalin aturan mainnya. Sebuah pertanyaan yang dalam banget ya buat kita bawa pulang dan renungkan sahabat takwa. Semoga diskusi kita kali ini ada manfaatnya, nambah iman dan takwa kita semua. Terima kasih sudah menyimak Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.